Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Fahira, NPM 2040201030. Saya dari Lokal A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman karet. Yang pertama ada sejarah tanaman karet. Tanaman karet atau dalam bahasa Latin Hevea brasiliensis Malt Art adalah tanaman getah-getahan. Dinamakan demikian karena golongan ini mempunyai jaringan tanaman banyak mengandung getah atau lateks, dan getah tersebut mengalir keluar apabila jaringan tanaman terlukai. Sebelum dipopulerkan sebagai tanaman budidaya besar-besaran, penduduk asli Amerika Selatan, Afrika, dan Asia sebenarnya telah memanfaatkan beberapa jenis tanaman penghasil getah. Karet masuk ke Indonesia pada tahun 1864. Mula-mula karet ditanam di Kebun Raya Bogor. Tanaman karet pertama kali diperkenalkan oleh Hofland pada tahun 1864. Awalnya, karet ini ditanam di Kebun Raya Bogor sebagai tanaman koleksi, dan selanjutnya karet dikembangkan menjadi tanaman perkebunan dan tersebar di beberapa daerah. Lanjut, yaitu nilai ekonomi tanaman karet. Pengembangan perekonomian karet ini memberikan peranan penting bagi perekonomian nasional, yaitu sebagai sumber devisa, sumber bahan baku industri, sumber pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai pengembangan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian di daerah, dan sekaligus berperan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, peningkatan ekspor karet ini cukup signifikan. Oke, baiklah, selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah budidaya tanaman karet. Yang pertama ada syarat tumbuhnya. Lahan yang akan ditanami karet sebaiknya berada di wilayah dengan temperatur udara rata-rata 24-18 derajat Celcius dengan curah hujan rata-rata 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Setiap harinya, paling tidak sinar matahari terpapar sempurna selama 5-7 jam. Tanaman karet juga memerlukan tingkat kelembapan yang tinggi untuk tumbuh. Kondisi tanah yang diinginkan oleh tanaman karet adalah tanah dengan tingkat kesuburan yang tinggi dan tidak mengandung padas sehingga air bisa diteruskan dengan baik. Tingkat keasaman tanah yang sesuai adalah sekitar pH 5-6 dengan batas toleransi pH 3-8. Tanah yang cocok untuk budidaya karet mempunyai ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua ada pembibitan. Tahap yang pertama adalah tahap persemaian perkecambahan, sedangkan tahap pembibitan selanjutnya adalah persemaian bibit. Untuk tahap persemaian perkecambahan, benih karet akan disemai di bedengan dengan lebar sekitar 1-1,2 meter, dengan ukuran panjang yang disesuaikan dengan tempat yang tersedia. Pasir dengan tekstur halus disebarkan di atas bedengan dengan ketebalan 5-7 cm. Benih yang secambah kemudian dipindahkan ke area persemaian bibit yang sudah dicangkul dengan kedalaman 60-75 cm, kemudian dihaluskan serta diratakan. Area tersebut perlu dibuat bedengan dengan ketinggian 20 meter, termasuk paret antar bedengan dengan kedalaman 50 cm. Selanjutnya cara menanam benihnya adalah dengan membuat jarak tanam 40 x 40 x 60 cm untuk bibit okulasi coklat. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah pengolahan tanah. Tanah dibersihkan dari pohon besar dengan penebangan dan alang-alang dengan menggunakan herbisida. Sisa penyakit perlu dibasmi dengan menggunakan fungisida. Pemancangan juga diperlukan dalam teknik menanam karet sesuai dengan jarak tanam, serta tingkat kerapatan pohon yang direncanakan. 2 minggu sebelum penanaman karet, lubang tanam harus dibuat terlebih dahulu pada titik pancang dengan ukuran 40 x 40 x 40 cm. Pupuk juga perlu ditambahkan ke dalam lubang untuk memacu pertumbuhan agar pohon karet yang baru saja ditanam bisa tumbuh. Selanjutnya yang keempat yaitu penanaman dan penyulaman. Waktu yang tepat untuk budidaya karet adalah saat musim penghujan, sehingga intensitas penyiraman bisa dikurangi. Bibit yang sudah siap tanam adalah bibit yang mempunyai payung daun terakhir yang sudah tua. Kantong polybag harus dibuka sebelum bibit diletakkan di bagian tengah lubang tanam dan ditimbun dengan tanah. Setiap 1-2 minggu, pemeriksaan bibit perlu dilakukan, sehingga bibit yang mati bisa segera diganti untuk mempertahankan populasi tanaman karet. Selanjutnya yang kelima adalah perawatan dan pemeliharaan.
yaitu membuang tunas palsu dan tunas cabang sebelum tunas berkayu. Selain cara pemeliharaan tersebut, percabangan tanaman juga perlu dibentuk dan dirangsang dengan cara penyanggulan, pengikatan batang, pemotongan ujung batang, pemotongan ujung tunas, pengguguran daun maupun pengeratan batang. Oke, selanjutnya yang keenam adalah tumpang sari. Penanaman tumpang sari pada lahan karet merupakan salah satu tips yang sangat berguna untuk meningkatkan produktivitas lahan perkebunan karet itu sendiri. Sebelum karet siap menghasilkan, tanaman tumpang sari akan memberikan pendapatan selain akan sangat membantu mengurangi rendahnya harga komoditas karet. Yang terakhir adalah pemupukan. Agar pertumbuhan tanaman karet semakin cepat dan semakin cepat matang, pemupukan perlu dilakukan. Pergantian musim penghujan ke musim kemarau merupakan saat yang paling tepat untuk memberikan pupuk yang berupa pupuk urea, SP36, dan KCL dengan perbandingan dan frekuensi yang sesuai dengan umur pohon karet. Oke, yang terakhir yang saya akan jelaskan adalah manfaat tanaman karet. Manfaat tanaman karet itu ada banyak sekali, namun yang saya ambil ada beberapa, yaitu dapat digunakan sebagai bahan pembuatan karet, digunakan sebagai bahan dalam industri sintetis, digunakan sebagai bahan bakar, dan digunakan dalam pembuatan perabotan dapur. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.